Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini ya. Kita akan mendiskusikan terkait dengan cadangan devisa dan valuta asing. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, ada beberapa pertanyaan penting. Nah, ini jadi kuis ya, jadi tugas kalian nanti dikumpulkan. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan cadangan devisa dan valuta asing. Yang kedua, sebutkan sumber cadangan devisa. Yang ketiga, sebutkan fungsi cadangan devisa. Dan yang keempat adalah jika neraca pembayaran surplus atau cadangan devisa meningkat, maka bagaimanakah dampaknya bagi perekonomian? Ini silahkan dijawab dan dikumpulkan di room tugas yang akan saya bagikan. Nah, sebagai awalan kita akan bahas dulu terkait dengan pengertian dari valuta asing dan devisa. Apa itu valuta asing? Ini valuta asing adalah segala mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara. Ya. Sedangkan devisa adalah semua valuta asing mempunyai daftar kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi itu. Jadi kalau valuta asing sendiri adalah semua mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara. Sedangkan devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ya, contohnya adalah dolar, pound sterling, yuan, yen ya. Itu disebut dengan devisa. Yang macam-macam valuta asing juga banyak ya. Semua mata uang asing yang berada dalam negeri suatu negara disebut dengan valuta asing. Tetapi valuta asing belum tentu menjadi devisa. Tapi devisa bentuknya adalah valuta asing. Tapi tidak semua valuta asing itu bisa menjadi devisa. Hanya yang terdaftar di kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia saja yang disebut dengan devisa. Nah, sumber cadangan devisa ada beberapa. Yang pertama adalah selisih ekspor barang dan jasa terhadap impornya ya. Jadi ekspor min impor atau kita sebut ekspornya saja lah ya. Ini merupakan sumber pertama dari cadangan devisa. Yang kedua adalah pinjaman luar negeri. Yang ketiga adalah kegiatan pariwisata. Nah, ini unik. Kegiatan pariwisata ini yang merupakan kegiatan notabene kita menjual jasa tapi tanpa beralih pemilikan. Jadi wisatawan hanya datang, belanja, menukarkan mata uangnya ya ke dalam bentuk rupiah sehingga itu menjadi devisa. Yang keempat adalah remitansi penduduk dalam negeri. Ya, penduduk dalam negeri ini juga bisa. Jadi remitansi pembayaran ke dalam penduduk dalam negeri. Contohnya adalah transfer dari dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri ke dalam negeri. Yang kelima adalah investasi penduduk luar negeri di dalam negeri. Jadi ketika ada investasi masuk ke kita dalam bentuk mata uang asing biasanya yang dibawa entah itu dolar, entah itu mata uang asing yang lain, maka itu disebut dengan devisa. Berikutnya adalah ada bunga atau pendapatan dari investasi penduduk di dalam negeri. Ini juga bisa menjadi sumber cadangan devisa. Jadi kalau ada penduduk dalam negeri punya investasi di luar negeri dan mendapatkan keuntungan bunga, maka itu menjadi cadangan devisa. Nah, ini ada dalam bagian-bagian atau komponen dari neraca pembayaran yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Nah, macam-macam cadangan devisa itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah cadangan devisa resmi atau disebut dengan Official Forex Reserve, yaitu cadangan milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kalau Bank Sentral kita namanya Bank Indonesia ya. Kalau di Amerika kan Federal Reserve namanya. Nah, ini disebut dengan cadangan devisa resmi. Yaitu apa? Saya ulangi lagi, cadangan devisa resmi merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah adanya disebut dengan cadangan devisa nasional, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan, yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Contohnya adalah cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Umum Nasional. Ini macam-macam cadangan devisa. Berikutnya tujuan atau fungsi penggunaan devisa. Yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Karena kalau kita
impor barang, tidak mungkin negara lain mau menerima pembayaran dalam bentuk rupiah, maka harus diganti dengan dibayar dengan devisa. Rupiah kita tukarkan dengan valuta asing yang diakui sebagai alat pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Yang tiga, sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Nah, ini juga sama, pembayaran utang luar negeri dengan alat tukar. Jadi relatif banyak negara yang tidak mau dibayar dengan rupiah, maka diganti dengan devisa atau cadangan atau valuta asing yang diakui sebagai alat tukar. Dan yang ketiga adalah stabilisasi mata uang suatu negara. Karena ini terkait dengan rezim ya, rezim kurs. Nanti insya Allah saya terangkan minggu depan. Itu nanti ada salah satu yang disebut dengan rezim floating rate. Nah, kita termasuk floating rate. Sekarang nilai kurs dolar terhadap rupiah atau rupiah terhadap dolar hanya dipengaruhi mengambang ya, kurs mengambang. Artinya dia dipengaruhi mekanisme pasar saja, tidak diatur oleh pemerintah. Jadi sangat bergantung dengan devisa. Semakin dia tinggi devisanya, maka nilai tukar mata uang suatu negara akan semakin kuat ya. Nah, teori terkait dengan neraca pembayaran ini ada beberapa ya. Ini kaitannya dengan cadangan devisa, nanti ada absolute advantage dan comparative advantage. Berikutnya ada Keynesian. Berikutnya ada teori portofolio, ada teori monetaris, dan ada model constraint growth. Nah, ini untuk teori Keynesian seperti ini. Yang pertama, tokoh-tokohnya ada John Maynard Keynes, ada Robinson, ada Alexander, ada James Smith, Tinbergen, M.J. Fleming, and Mandel. Ya. Nah, dalam teori Keynesian ini, neraca pembayaran internasional tidak otomatis mencapai keseimbangan, tetapi butuh intervensi pemerintah. Berikutnya, upah dan harga bersifat kaku. Ya. Dan berikutnya, analisis bersifat jangka pendek. Nah, variabel yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran internasional yang pertama adalah pendapatan nasional. Ya. Yang kedua adalah tingkat bunga. Yang ketiga adalah nilai tukar valuta asing. Dan yang keempat adalah kredit domestik. Jadi apakah NPI itu atau neraca pembayaran itu surplus atau defisit sangat bergantung atau dipengaruhi oleh 4 variabel ini, 4 faktor ini. Pendapatan nasional, bagaimana itu pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Semakin tinggi pendapatan nasional, biasanya neraca pembayaran akan semakin surplus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Asumsinya ketika ketika pendapatan nasional semakin tinggi, maka produksi barang dan jasa dalam negeri itu semakin banyak, sehingga akan semakin efisien dan semakin murah, sehingga ekspor akan semakin meningkat. Terus berikutnya dampaknya ekspor meningkat, maka cadangan devisa juga meningkat. Tingkat bunga juga sama. Semakin tinggi tingkat suku bunga di dalam negeri misalnya, maka ini akan mengundang investasi asing masuk ke dalam Indonesia. Untuk ke tingkat suku bunga semakin tinggi, relatif biasanya ini betul diikuti dengan investasi asing masuk ke dalam Indonesia, sehingga neraca pembayarannya kan defisit. Nilai tukar juga sama. Kalau dia pakai teori purchasing power parity ya, teori paritas harga, maka nilai tukar valuta asing ini akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Ketika mata uang dolar terdepresiasi terhadap rupiah, artinya rupiah menguat, maka yang terjadi harga-harga Indonesia, barang-barang Indonesia akan semakin mahal, sehingga kecenderungannya adalah ekspornya menurun, impornya akan relatif meningkat. Kredit domestik yang terkait dengan utang ya, ini juga mempengaruhi neraca pembayaran. Nah, proposisinya adalah kenaikan tingkat bunga dan nilai tukar valuta dapat meningkatkan neraca pembayaran internasional. Dengan kenaikan pendapatan nasional yang kredit domestik dapat menurunkan neraca pembayaran internasional. Nah, seperti ini. Berikutnya ada teori portofolio. Dalam teori portofolio ini memasukkan konsep pemilihan portofolio dalam analisis neraca pembayaran terkait dengan alokasi aset dalam negeri dengan aset luar negeri. Nah, nilai aset luar negeri merupakan proporsi tertentu dari aset luar negeri terhadap kekayaan individu. Nah, nilai proporsi aset luar negeri pengelola tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan resiko yang diperhitungkan. Jadi ini arahnya pada teori investasi. Jadi bagaimana seseorang investor itu akan sangat bergantung sekali dengan
dengan tingkat suku bunga, dengan pilihan portofolio yang diinginkan. Apakah membeli surat berharga dalam negeri, apakah membeli surat berharga luar negeri. Begitu juga dengan investor luar negeri juga sama. Sehingga dalam teori portofolio, maka ini menentukan neraca pembayaran internasional. Berikutnya ada teori monetaris. Ini tokoh-tokohnya ada Pollack, ada Mondel, ada Johnson. Nah, asumsinya neraca pembayaran internasional dipandang sebagai fenomena moneter karena dia aliran monetaris. Berikutnya adanya stabilitas dalam permintaan uang. Tidak ada tindakan sterilisasi. Berikutnya upah dan harga fleksibel, output dalam jangka panjang dalam kondisi full employment. Berikutnya asumsinya adalah substitusi sempurna antara barang konsumsi dan modal. Dan yang terakhir asumsi law of one price. Jadi ini karena mereka berpandangan monetaris, ya monetaris itu merupakan turunan dari teorinya klasik, ya. Bagaimana mekanisme pasar itu menjadi faktor penentu perekonomian, ya. Tidak boleh ada campur tangan pemerintah, maka asumsinya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, variabel yang berpengaruh ini ada pendapatan nasional, tingkat harga, dan tingkat bunga dan kurs. Nah, proposisinya ada pengaruh positif antara perubahan kurs, pendapatan nasional, tingkat harga terhadap neraca pembayaran internasional. Artinya kalau pendapatan nasional meningkat, terus saya terapresiasi, terus berikutnya harga juga meningkat, maka terjadi surplus neraca pembayaran internasional. Sedangkan ada pengaruh negatif antara perubahan tingkat bunga terhadap neraca pembayaran internasional. Jadi tingkat suku bunga meningkat, maka ini akan turun. Kenapa ketika tingkat suku bunga meningkat, maka biaya investasi untuk investasi langsung, investasi di pasar real, ya, barang dan jasa, kebutuhan komoditas real, dia akan mengalami biaya investasi semakin tinggi. Ketika suku bunga meningkat, biaya investasi meningkat, sehingga investasi asing itu akan cenderung tidak terjadi di Indonesia atau menghindari Indonesia, sehingga dia pengaruhnya negatif. Berikutnya ada model kendala pertumbuhan. Ini tokohnya ada Tirol, ada Hussein, ada Combe, ada Robert. Dalam model kendala pertumbuhan ini, dia melihat hubungan secara parsial antara NPI, neraca pembayaran internasional, dengan parameter-parameter struktural pada sisi permintaan yang membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Variabelnya juga ada beberapa, sama ini pendapatan nasional, ekspor, impor, kurs, harga ekspor, dan harga impor. Nah, kendala permintaan dari eksternal ini, jika negara sedang berkembang mengalami masalah NPI sebelum tercapainya kapasitas jangka pendek, maka permintaan akan merosot, sumber daya tidak bermanfaat, daya saing merosot, dan akhirnya dapat memperburuk neraca pembayaran internasional. Ini ya untuk teori kendala pertumbuhan. Terus bagaimana dampak cadangan devisa? Yang pertama bisa dilihat berdasarkan pendekatan mekanisme harga. Yang kedua bisa dilihat dengan mekanisme pendapatan. Yang ketiga dapat dilihat dengan mekanisme moneter. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat perbandingan antara pandangan Keynesian dan monetaris. Nah, ini mekanisme harga, ya. Jadi ketika neraca pembayaran surplus, maka stok dalam negeri, uang dalam negeri dia meningkat. Harga relatif juga meningkat. Maka yang terjadi adalah ekspor turun dan impor naik. Ini X itu ekspor, M itu impor, ya. Nah, sedangkan ketika defisit, maka stok uang dalam negeri dia turun. Harga relatif juga turun. Maka ekspornya adalah naik, maka impornya juga turun. Kenapa bisa terjadi itu? Ketika surplus, stok uang dalam negeri naik, harga relatif naik, maka harga dalam negeri ini diasumsikan jauh lebih mahal dibandingkan atau relatif lebih mahal dibandingkan harga di luar negeri. Sehingga ekspor dia turun. Barang luar negeri kebalikannya, dia cenderung relatif lebih murah. Sehingga impornya naik. Dan begitu juga sebaliknya atau vice versa. Nah, ini untuk mekanisme harga. Berikutnya mekanisme pendapatan. Ini bisa dilihat melalui mekanisme Keynesian. Di mana model Keynesian itu, di mana ketika pendapatan nasional digunakan adalah pendekatan metode pengeluaran, di mana metode pengeluaran itu menunjukkan pendapatan nasional merupakan penjumlahan semua pengeluaran komponen masyarakat. Rumusnya itu Y sama dengan CI plus G plus ekspor min impor, ya. Maka peningkatan pendapatan nasional itu akan dipengaruhi oleh efek multiplier namanya dari model Keynesian.
Nah, ini secara sederhana, ini dari 1/1 min B efek multiplier. Jadi kalau ekspornya meningkat, maka pendapatan nasionalnya akan meningkat. Itu ya. Berikutnya ada mekanisme moneter. Nah, kalau mekanisme moneter sedikit berbeda di sini, tidak hanya ada stok uang tapi juga ada tingkat bunga. Ketika neraca pembayaran surplus, stok uang meningkat, tingkat suku bunga turun. Ya. Kenapa seperti ini? Sama dengan teori permintaan dan penawaran. Jadi ketika stok uang itu meningkat, maka supply of money, penawaran uang meningkat, maka harga uang itu turun. Ya, harga uang yang dilihat dari tingkat bunga ini turun. Nah, maka pengeluarannya, investasinya meningkat. Nah, kita pakai rumus Keynesian tadi, maka ada efek multiplier dari investasi, sehingga pendapatan nasionalnya akan meningkat. Sedangkan kalau impor, ya perubahan impornya nih, ini juga tinggal dilihat saja, akan relatif juga akan meningkat. Ya. Berikutnya adalah ketika defisit, stok uang turun, maka tingkat bunga naik, investasinya akan menurun. Maka tingkat pendapatan nasional itu akan menurun sebesar efek multiplier dikalikan dengan delta I-nya, dan impornya juga sama akan menurun. Ini juga sama, dikalikan antara efek multiplier impor terhadap perubahan investasinya. Logikanya ketika investasi naik, maka kebutuhan-kebutuhan atau pendapatan nasional akan cenderung meningkat. Ya, kebutuhan barang-barang produksi seandainya tidak bisa dipenuhi oleh dalam negeri, maka dia harus impor, sehingga impornya akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, bagaimana dampak ekonomi cadangan devisa? Ini dampak ekonominya. Kalau Keynesian dia bilang ketika surplus, neraca pembayaran stok uangnya naik, tingkat suku bunga turun, investasinya naik, pertumbuhan ekonomi naik, impornya juga naik. Kalau monetaris belum tentu. Kalau dia surplus, maka stok uang naik. Nah, kita bisa lihat, seandainya real balance naik, bila harga tidak naik, maka pengeluaran masyarakat naik, impornya naik. Tetapi kalau real balance-nya tetap atau kenaikan harganya sebanding, maka pengeluaran masyarakat tetap dan impornya akan tetap. Jadi bergantung dengan harga relatifnya. Ya, harga relatifnya seperti apa.